Silakan Pak Maru. Ya, jadi saya kira pertanyaan pentingnya sih apa sih ini makin membesar begitu masalah tuntutan untuk diketahui asli tidaknya dan kemudian dipersoalkan sampai demikian besar kelihatannya ini sekarang dan respon dari pendukung katakanlah pendukung Pak Jokowi juga besar dengan ancaman-ancaman yang akan membawa mereka yang mempersoalkan ini ke masalah ke depan penegak hukum begitu. Maka pertanyaan kita sebenarnya apa sih pentingnya? Apa memang benar penting seorang yang sudah lengser itu ada sedikit masalahnya perlu nggak dibuka sampai detail begitu? Barangkali ada baiknya kita lihat ini bahwa dalam posisi sebagai presiden yang memimpin satu bangsa itu sebenarnya menjadi suatu masalah besar kalau dipersoalkan ada yang menyangkut masalah integrity, masalah etik, masalah morality dan lain sebagainya, karena sebagai pemimpin bangsa, pemimpin negara itu menjadi suatu rujukan senantiasa bagi bangsa itu, baik internal di antara kita ataupun dengan dalam pergaulan antar bangsa, baik secara individu atau organisasi yang menyangkut juga lembaga-lembaga, terutama lembaga pendidikan. Oleh karena itu terasa kebutuhannya memang hal ini menjadi clear untuk bisa membuka secara jelas posisi dan kemudian untuk diluruskan. Saya sorry Pak Refli ya, bahwa ada ungkapan yang di kalangan kita, di kalangan orang Kristen lah. Kebetulan saya mengikuti betul sebenarnya perdebatan Jasmine Crockett itu, seorang anggota Kongres yang tajam sekali mengkritik Presiden Trump itu tentang banyaknya data-data yang tidak benar diajukan. Apakah itu dalam menyusun, termasuk di dalam penyusunan kebijakan tarif secara global yang dilakukannya terhadap negara-negara itu tidak didasarkan fakta-fakta yang benar, dan bahkan Jeffrey Sachs mengatakan dia tidak memiliki pengetahuan ekonomi sama sekali untuk menyusun kebijakan itu. Dan Jasmine Crockett mengatakan fact matters, bahwa fakta atau kebenaran itu sangat penting, karena dia akan membebaskan kita. It will set you free. Kan? Nah, itu adalah ungkapan yang dikemukakan oleh Yesus ketika dia menghadapi murid-muridnya ketika meragukan bahwa apakah dia betul Mesias atau tidak. Dan nanti dia ungkapkan fakta itu penting untuk Anda ketahui karena itu akan membebaskan Anda dari keraguan-keraguan. Nah, urgensi daripada saya ini, jadi merinding. Urgensi daripada ini menjadi besar atau penting sebenarnya bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi lembaga-lembaga dalam kaitan secara nasional, etik berbangsa bernegara, karena memang kalau ada yang katakanlah tidak benar, tetapi kemudian dengan dasar ketidakbenaran itu di dalam pemilu yang diajukan sebagai persyaratan dia lolos, maka dari banyak hal itu menimbulkan persoalan apakah keputusan misalnya KPU menyatakan sah menjadi calon, kemudian dinyatakan oleh KPU juga sah menjadi pasangan terpilih dan diputuskan kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara itu diputuskan oleh MPR meskipun sekarang tidak ada tabnya, tetapi penyumpahan itu adalah implisit suatu keputusan yang dikatakan secara diam-diam keputusan tun untuk mengangkat presiden itu dan bersumpah. Itu tindakan konsekuensi daripada hubungan hukum ini semua kalau nanti menjadi suatu hal yang terbukti bahwa tidak benar syarat yang diajukan ketika mengikuti kontestasi presiden, mulai dari kepala daerah wali kota Surakarta, Solo, dan menjadi presiden, itu semua memiliki konsekuensi juridis. Kalau nanti syarat itu benar tidak terpenuhi, maka perbuatan hukum yang terjadi mulai dari keputusan KPU sampai pada keputusan MPR untuk mengharuskan dia disumpah sebagai keputusan ketatanegaraan, itu bisa menjadi sesuatu yang batal. I see. Nah, sampai disimpan dulu Pak Maru ya, ini menarik. Itu bisa potensial batal. Tapi sebelum potensial batal itu, kita mencari jalan untuk mengungkapkan transparansi ini. Tadi kan Pak Maru menganggap itu penting dalam banyak aspek. Di situ ada aspek
sebuah institusi, sebuah cara untuk membuat ini transparan dan terang, ya kan? Berdasarkan pengalaman, mantan Presiden Jokowi atau ketika jadi presiden tidak bisa dipaksa dalam tanda kutip untuk menunjukkan asli atau tidaknya ijazah. Jadi dalam konteks ini sudah ada 4 forum yang gagal semua dalam tanda kutip. Forum pertama adalah gugatan perbuatan. Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton yang cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi komentar-komentar atau tanggapan-tanggapan teman-teman kita dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang berkomentar, itu pengadilan harus bisa memaksa untuk menyita ijazah Jokowi. Negara hukum kedaulatan di tangan rakyat. Nah, lanjut lagi teman-teman, cari saja foto pertama Jokowi di Dukcapil ketika ngambil KTP, foto ijazah SMA juga untuk dianalisis. Kita harus bersatu untuk hancurkan kezoliman dan ketidakadilan hukum di negeri ini. Setuju, ayo rakyat, kebenaran dari Sabang sampai Merauke bersatu kita menuntut Jokowi supaya dia menunjukkan ijazah aslinya. Sebetulnya yang mengatur negara ini presiden apa mafia sih? Kalau presiden kenapa tidak peduli sama rakyat yang memilihnya? Tapi kalau mafia kenapa tidak revolusi rakyat saja? Negara sebesar Indonesia ngurus selembar ijazah saja tidak mampu. Apalagi sekarang bukan selembar, diduga sudah 2 lembar tambah ijazah anaknya. Ini tanda-tanda file set. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jokowi harus diadili karena Jokowi juga merupakan salah satu petinggi elit global, dan jika semua kebusukan Jokowi berhasil dibongkar ke publik, maka rencana licik elit global yang ingin menguasai Indonesia akan gagal total. Dan cara satu-satunya untuk menggagalkan rencana licik elit global adalah dengan cara membongkar semua kedok Jokowi dan geng mafianya. Ya, lanjut lagi teman-teman. Jadi korup atau pembohong aja habis itu tobat hukum terus buat apa? Jokowi tidak punya ijazah UGM, jadi kasusnya dibikin rumit. Kalau ketahuan ijazahnya palsu, malunya setengah. Salam akal waras. Nah, lanjut teman-teman. Sebenarnya orang cerdas yang sudah mau menjadi presiden dengan sadar diri harus siap mau dikritik, harus siap diketahui identitas kualitas dirinya ke semua publik. Tidak seperti Jokowi ini. Kalau Jokowi ini bertaraf seperti apa? Seperti KPU, Kapolri dengan berpasang badan melindungi ijazahnya, tidak mau diketahui identitas dirinya, sangat tidak waras total. Lebih gilanya lagi, Prabowo sebagai pertama yang ingin jadi teman melindungi Jokowi. Hidup Jokowi benar-benar gila kuadrat. Kan Jokowi identitas dirinya pun tidak jelas atau palsu. Di sana ijazahnya pun juga gak jelas. Jadi yang dia gak mau diketahui publik, semua tidak jelas. 2 orang di penjara mangsa ijazah Bunian Kuntilanak Jokowi dari Universitas di Celeng di Solo. Jangan lepaskan 2 triliun, tukang tipu pembohong gede, masukkan penjara 1 keluarga penipu rakyat Indonesia. Kenapa lagi diancam diadili? Semestinya kalau sudah terbukti Mulyono dan UGM segera diadili, jangan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Semua orang di mata hukum sama, sepertinya hanya jadi slogan tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Lanjut lagi teman-teman. Jokowi mantan presiden yang gak punya malu, ngomongnya janjinya sandiwara, segalanya palsu. Lanjut lagi teman-teman. Roy Suryo is the best, Rismon Hasyolan Syanipar is the best, Tifa
Ti Fauzia is the best pejuang kebenaran. Eling Pak Lurah masih ada. Karma pala. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kalau tidak ada kesamaan yang sudahlah catat saja dan sejarah dalam sejarah Indonesia. Lanjut lagi teman-teman. MK dan KPU serta Jokowi tidak takut dengan sumpahnya di atas Al-Quran, sungguh mengerikan di alam barzakh. Nah, lanjut lagi teman-teman. Salam NKRI, harga mati rakyat sekarang sudah pada pinter. Ijazah Jokowi yang tukang ngibul itu pasti palsu, harus diadili biar rakyat tahu. Kejahatan yang terorganisir melibatkan hampir semua lembaga konstitusi, tujuan ingin jadi penguasa. Kejujuran paling utama untuk semua manusia, kebohongan perlu diusut sampai tuntas. Nah, lanjut lagi teman-teman. Intinya terjadi kebobrokan di institusi kepolisian atau penegak hukum. Jadi sudah tepat jika institusi kepolisian direformasi. Semoga institusi kepolisian menjadi lebih baik. Lanjut lagi teman-teman. Yang harus pertama diadili adalah Jokowi. Karena Jokowi sudah memenjarakan rakyat 2 ditambah lagi 8 orang tersangka. Apakah ini sifat negarawan? Makanya Jokowi harus diadili biar jelas ijazahnya, dan masih banyak lagi persoalan yang harus diselesaikan. Tangkap Jokowi dan adili. Orang benar diadili itu salah, benar dikibuli atau bully itu tepat. Masalahnya sangat gampang, tergantung kejujuran etika pemimpin bangsa, karena bohong jadi takut untuk menunjukkannya. Lanjut lagi teman-teman. Tolong Pak segera diselesaikan masalah ijazah palsu bikin gaduh. Kepada Bapak Dr. Andus Wiwi Dumatno, dimohon mengaku saja kepalsuan ijazahnya. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar teman-teman kita yang lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini, yaitu mengenai kasus ijazah dari presiden kita yang ke-7, yaitu Pak Joko Widodo. Nah kalau ada juga teman-teman yang ingin memberikan salah satu tanggapan dalam video kita ini, silakan. Atau teman-teman juga jangan lupa mensubscribe atau like video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.